Apakah Anda masih ingat tentang Rian alias Ferry Idam Heniansyah, terpidana mati kasus mutilasi dan pembunuhan berantai? Inilah Rian, terpidana mati kasus mutilasi dan pembunuhan berantai. Hai semua, selamat datang di Duri Bang. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Review film kali ini adalah salah satu film thriller Indonesia berjudul Rian, Pembunuh Berantai. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menghebohkan Indonesia pada tahun 2008, yakni peristiwa pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pria bernama Ferry Idam Heniansyah alias Rian Jombang. Bagaimana cerita selengkapnya? Let's get into the storyline. Rianto, yang biasa dipanggil Rian, adalah seorang anak tunggal dari sebuah keluarga. Sejak kecil dia seringkali menjadi bahan ejekan Dewo. Dewo meledek Rian dengan sebutan cowok kemayu, karena lebih sering bermain bersama anak-anak perempuan. Saat masih kecil, ia juga sudah melihat fakta perselingkuhan ibunya dengan rekan kerja ayahnya sendiri. Suatu hari, Rian disuruh ibunya mengambil air di sungai karena pompa di rumahnya rusak. Kemudian datang Dewo yang hendak mencuci sepatunya. Dan lagi-lagi Dewo meledeknya. Saat tengah menertawakan Rian, sepatu Dewo terjatuh ke sungai. Dewo berusaha mengambil sepatunya, tapi dia urung menceburkan diri lebih jauh karena ternyata sungainya cukup dalam dengan arus yang deras. Ia menggelantung di sebuah batu besar sambil meminta tolong kepada Rian. Bukannya menolong, Rian justru memukul tangan Dewo dengan sebuah patung batu yang ia temukan di dekatnya, hingga pegangan Dewo terlepas dan tubuhnya hanyut di bawah arus sungai. Rian tumbuh menjadi seorang pemuda tampan. Ia kini bekerja di sebuah perusahaan konveksi sebagai manajer pemasaran. Ia juga tinggal dengan kekasihnya yang bernama Steven. Ya, Rian dan Steven adalah pasangan sesama jenis. Menjadi korban bullying semasa kecil, serta melihat kenyataan perselingkuhan ibunya dengan rekan kerja ayahnya sendiri, menjadikan Rian seorang yang posesif dan membenci pengkhianatan. Perasaan posesif dan kebenciannya terhadap pengkhianatan membuatnya tak segan melakukan pembunuhan. Dia tak ubahnya psikopat yang tak memiliki rasa bersalah setelah menumpahkan darah korban-korbannya. Saat masih SMA, Rian membunuh Trisno, selingkuhan ibunya. Tentu saja, Rian membenci Trisno karena berselingkuh dengan ibunya. Ibunya mengetahui perbuatan Rian, karena Trisno bersimbah darah di depannya setelah kepala Trisno digeprek dengan sebuah palu oleh Rian. Sang ibu menutupi perbuatan Rian karena Rian juga menutupi perselingkuhannya dengan Trisno sejak Rian masih kecil. Korban selanjutnya adalah Adam dan Santi. Santi merupakan teman sekolah Rian. Dia kerap kali menjadi pembela saat Rian dibully oleh teman sekolahnya. Perhatian Santi membuat Rian merasa bahwa mereka ada hubungan lebih dari sekedar teman. Hingga suatu hari, Santi mengenalkan Adam sebagai pacarnya. Hal itu membuat Rian merasa Santi sudah mengkhianatinya dan menganggap Adam sudah merebut Santi darinya. Sehingga kedua sejoli itu pun dihabisi oleh Rian. Suatu hari, Rian menaiki sebuah taksi tanpa tujuan jelas. Dia memangku sebuah koper besar. Kepada sopir taksi, ia mengatakan hanya ingin berputar-putar. Sopir taksi pun tidak menanggapi lebih lanjut, bahkan merasa senang karena Rian memberinya uang yang banyak. Saat sopir taksi itu hendak membersihkan jok belakang pun dianggap menaruh curiga ketika menemukan bercak darah di jok itu. Dia hanya mengira itu bekas darah mens seorang wanita yang naik setelah Rian turun. Namun ternyata koper yang dibawa Rian berisi potongan tubuh seorang wanita bernama Debbie.
Debbie adalah kekasih Dimas, rekan kerja Rien. Sebenarnya Dimas sudah memiliki tunangan di kampungnya. Jadi, Dimas berselingkuh dengan Debbie. Di sisi lain, Debbie sendiri juga mengetahui bahwa Dimas sudah bertunangan. Rien memutilasi tubuh Debbie dan ia masukkan ke dalam koper, lalu membuangnya ke sungai. Korban Rien selanjutnya adalah sepasang kekasih yang bekerja di tempat yang sama dengan tempat kerja Rien. Mereka seringkali pamer kemesraan saat hendak memasuki kantor tempat mereka bekerja. Beberapa kali kemesraan mereka terpampang di depan Rien, dan Rien juga mendapati bahwa si pria ternyata sudah punya kekasih. Sementara si wanita juga mengetahui hal itu. Keduanya pun dihabisi Rien saat mereka pulang dari bekerja. Korban Rien selanjutnya adalah Dimas. Saat berada di tempat gym, Rien memergoki Dimas tengah bermesraan dengan seorang wanita. Padahal Debbie yang menjadi selingkuhan Dimas baru saja meninggal. Rien pun menghabisi Dimas di tempat mereka nge-gym. Suatu malam, Rien pergi dengan Vita, seorang gadis yang dikenalnya di sebuah acara outbound. Mereka mendatangi sebuah klub yang menjadi tempat perayaan ulang tahun seorang teman Vita. Di situ Rien bertemu dengan wanita yang menjadi selingkuhan Dimas. Wanita itu menggoda Rien saat ia berdansa dengan Vita. Dengan kode-kode manja, wanita itu mengajak Rien untuk mengikutinya ke sebuah tempat. Setelah izin kepada Vita untuk pergi sebentar, Rien mengikuti wanita itu. Dan keduanya pun melakukan adegan erotis di sebuah sudut klub itu. Namun saat masih pemanasan, Rien mematahkan leher wanita itu dengan sekali gerakan sehingga wanita itu pun tewas. Sejak lama Vita menaruh hati kepada Rien, namun Rien kurang menanggapinya. Karena merasa cintanya bertepuk sebelah tangan, Vita memutuskan untuk menerima tawaran atasannya yang berniat memindahkan tempat kerjanya ke kota lain. Mendengar itu, Rien merasa bahwa atasan Vita adalah penyebab Vita menjauhinya. Dan Pak Samsul yang merupakan atasan Vita menjadi korban Rien selanjutnya. Dia membekap Pak Samsul dengan kantong plastik di dalam sebuah toilet, kemudian memasukkan tubuh Pak Samsul ke dalam tong sampah. Aksi Rien berjalan mulus tanpa kecurigaan orang-orang di sekitarnya, bahkan Steven yang tinggal serumah dengannya. Suatu hari, Rien mendapati seorang siswa SD yang dibuli oleh teman sekolahnya. Kejadian itu mengingatkan akan pengalamannya sendiri sewaktu masih kecil. Ia pun menganiaya anak yang sedang membuli temannya itu. Dan hal itu membuatnya harus berurusan dengan polisi, karena orang tua dari anak itu tidak terima atas perbuatan Rien. Namun Rien berhasil melarikan diri, sehingga ia pun menjadi buronan. Ia tidak berani pulang ke rumahnya, karena kemungkinan besar polisi melakukan penyelidikan di sana. Dan saat ia tengah bingung dengan arah tujuan, ia bertemu dengan sopir taksi yang beberapa waktu lalu pernah mengantarnya. Sopir taksi itu, sebut saja dengan nama Pak Wawan, menawarkan untuk tinggal di rumahnya sementara saat Rien bercerita bahwa ia diusir dari kontrakannya. Rien pun menerima tawarannya. Di rumah itu ada istri dan seorang putri dari sopir taksi tersebut. Sebut saja istri dari sopir itu dengan nama Rohaya dan putrinya Mira. Pagi itu, Pak Wawan hendak berangkat kerja. Ia pun berpamitan kepada istrinya. Setelah Pak Wawan berangkat kerja, tak lama kemudian datang seorang tukang sayur. Rohaya pun terlibat tawar-menawar dengan tukang sayur itu. Tukang sayur yang genit itu beberapa kali menoel-noel pipi Rohaya. Hal itu menarik perhatian Rien, yang secara tak sengaja mendapati adegan itu. Reaksi Rohaya yang ditoel-toel tukang sayur itu pun biasa saja. Rien menganggap Rohaya genit-genitan dengan tukang sayur itu. Dan pagi itu pun, Rien menghujam perut Rohaya dengan sebuah pisau. Namun korban Rien pagi itu bukan hanya Rohaya, karena tanpa sengaja Rien juga membunuh Mira. Hal itu membuat Rien menyesal, karena Mira bukanlah sasarannya. Selain itu, Rien juga cukup dekat dengan Mira selama tinggal di sana. Rien pun pergi dari rumah itu. Saat terlunta-lunta,
Ryan menghubungi Steven yang baru saja kembali dari tugasnya di luar kota. Mereka bertemu di sebuah kafe. Kemudian Steven membawa Ryan kembali ke rumah mereka, karena polisi juga sudah tidak pernah lagi mendatangi rumah itu untuk melakukan penyelidikan. Saat mereka tengah bersama di dalam rumah itu, pandangan Ryan tertuju kepada sebuah cincin di jari Steven. Steven menceritakan bahwa saat dia tugas di luar kota, ia juga sekalian pulang ke kampung halamannya. Di sanalah ia bertunangan dengan seorang gadis pilihan orang tuanya. Steven meyakinkan Ryan bahwa mereka masih bisa berhubungan sebagai saudara. Ryan tidak bisa menerima hal itu. Dia menganggap Steven sudah mengkhianatinya. Diam-diam, Ryan mengambil sebuah pisau kemudian berusaha membunuh Steven. Namun Steven melakukan perlawanan, kemudian melarikan diri. Tetangga sekitar pun heboh dengan suara pertengkaran Ryan dan Steven. Mereka melihat Ryan mengejar Steven sambil mengacungkan sebuah pisau. Ryan berhasil menyusul Steven, kemudian kembali berusaha membunuhnya. Para tetangga pun berusaha mencegah Ryan, dan akhirnya Ryan pun digelandang ke kantor polisi. Dalam penyidikan, terungkaplah semua aksi sadis yang dilakukan oleh Ryan. Semua orang yang pernah berhubungan dengan Ryan pun dimintai keterangan. Ibunya merasa menyesal karena sudah menutup-nutupi perbuatan Ryan ketika membunuh Trisno. Dia tidak menyangka Ryan tumbuh menjadi seorang monster pembunuh. Vita tidak percaya bahwa Ryan adalah aktor di balik serangkaian pembunuhan sadis itu. Sedangkan pimpinan perusahaannya tidak menyangka bahwa Ryan bisa melakukan perbuatan sekeji itu, karena Ryan yang dia kenal adalah orang yang sopan dan selalu hormat kepadanya. Di sisi lain, Pak Wawan menceritakan awal mula pertemuannya dengan Ryan, kemudian mengajukan tuntutan hukuman mati karena Ryan sudah menghabisi anak dan istrinya dengan keji. Ryan pun tidak menyangkal semua perbuatannya. Dengan detail, dia menceritakan siapa saja yang sudah ia bunuh serta alasan dia melakukan itu. Rumah Ryan yang ada di kampung pun menjadi salah satu lokasi proses rekonstruksi. Di sana, Ryan menunjukkan jasad Trisno, Santi, dan Adam yang ia kubur di belakang rumahnya. Dan film pun selesai.